Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai teori modern perdagangan internasional. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Kania Hermawan dengan NIM akhir 281. Kemudian akan saya atas nama Ima Dewi Yasa Sedana Putra dengan NIM akhir 279. Dan terakhir akan saya atas nama IGD Putra Widi Gunadharma dengan NIM akhir 283. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai yang pertama konsep teori modern perdagangan internasional, yang kedua teori Hesser-Ohlin, dan yang terakhir mengenai teori opportunity cost dan teori overgrowth. Yang pertama mengenai konsep teori modern perdagangan internasional. Dasar serta penjelasan bagi kelangsungan perdagangan dunia dapat ditemukan dalam teori klasik. Hal tersebut dapat dilihat dari usaha-usaha yang dilakukan oleh masing-masing negara yang ikut serta untuk melakukan spesialisasi dalam produksi, serta berusaha mengekspor barang-barang yang paling sesuai dan menguntungkan. Negara-negara tropis berusaha untuk memproduksi serta mengekspor barang-barang yang berasal dari pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Sedangkan negara-negara sedang yang relatif kaya akan modal berusaha untuk memproduksi serta mengekspor barang-barang industri. Dalam teori Hesser-Ohlin, dalam batas definisinya menyatakan bahwa yang pertama, suatu negara akan menghasilkan barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif banyak, dalam arti bahwa harga relatif faktor produksi itu murah, sehingga harga barang-barang itu relatif murah karena ongkos produksinya relatif murah. Karena itu, Indonesia memiliki relatif banyak tenaga kerja dan modal relatif sedikit sebaiknya menghasilkan dan mengekspor barang-barang yang relatif padat karya. Dengan menggunakan produksi dan ekspornya pada barang-barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif banyak, maka harga faktor produksi yang relatif banyak akan naik. Dalam hal ini, relatif banyak menunjuk pada jumlah fisiknya, bukan harga relatifnya. Karena harga relatif kedua macam barang itu sebelum perdagangan berjalan adalah bersaingan, maka negara yang memiliki faktor produksi tenaga kerja relatif banyak akan cenderung untuk menaikkan produksi barang yang padat karya dan mengurangi produksi barangnya yang padat modal. Pada tahun 1920-an, para ahli ekonomi mulai mempertimbangkan fakta bahwa kebanyakan industri memperoleh keuntungan dari skala ekonomi, yaitu dengan semakin besarnya pabrik dan meningkatnya pengeluaran, produksi per unit menurun. Skala ekonomi dan kurva pengalaman nasional karena memungkinkan industri suatu negara menjadi produsen biaya rendah tanpa memiliki faktor-faktor produksi yang berlimpah. Perdagangan internasional timbul utamanya karena perbedaan harga relatif di antara negara. Perbedaan ini berasal dari perbedaan dalam biaya produksi yang diakibatkan oleh perbedaan dalam perolehan atas faktor produksi, perbedaan dalam tingkat teknologi yang menentukan intensitas faktor yang digunakan, dan perbedaan dalam efisiensi pemanfaatan faktor-faktor serta kurs valuta asing. Meskipun demikian, perbedaan selera dan variabel permintaan dapat membalikan arah perdagangan. Teori perdagangan internasional jelas menunjukkan bahwa bangsa-bangsa akan memperoleh suatu tingkat kehidupan yang lebih tinggi dengan melakukan spesialisasi dalam barang-barang di mana mereka memiliki keunggulan komparatif dan mengimpor barang-barang yang mempunyai kerugian secara komparatif. Pada umumnya, hambatan-hambatan perdagangan yang memberhentikan mengalirnya barang-barang dengan bebas akan membahayakan kesejahteraan suatu bangsa. Kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selamat siang, Bapak dosen dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan teori tentang Hesser-Ohlin. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Ima Dewi Yasa Sedana Putra dengan NIM akhir 279. Mari kita simak teori Hesser-Ohlin. Pandangan perdagangan yang realistis harus mempertimbangkan pentingnya tidak hanya tenaga kerja, tetapi juga faktor produksi lain seperti tanah, modal, dan sumber daya mineral. Untuk menjelaskan peran perbedaan sumber daya dalam perdagangan, bab ini membahas model di mana perbedaan sumber daya
merupakan satu-satunya sumber perdagangan. Model ini menunjukkan bahwa keunggulan komparatif dipengaruhi oleh interaksi antara sumber daya negara, kelimpahan relatif faktor produksi, dan teknologi produksi yang mempengaruhi intensitas relatif dengan faktor produksi yang berbeda digunakan dalam produksi barang yang berbeda. Perdagangan internasional sebagian besar didorong oleh perbedaan sumber daya negara adalah salah satu teori paling berpengaruh dalam ekonomi internasional. Dikembangkan oleh dua ekonom Swedia, Elie Heckscher dan Bertil Ohlin. Ohlin menerima hadiah Nobel di bidang ekonomi pada tahun 1977. Teori ini sering disebut dengan teori Heckscher-Ohlin, karena teori ini menekankan interaksi antara proporsi di mana faktor-faktor produksi yang berbeda tersedia di berbagai negara dan proporsi di mana faktor-faktor tersebut digunakan dalam memproduksi barang-barang yang berbeda. Itu juga disebut dengan teori proporsi faktor. Untuk mengembangkan teori proporsi faktor, kita mulai dengan mendeskripsikan ekonomi yang tidak berdagang. Kemudian menanyakan apa yang terjadi ketika dua perekonomian semacam itu berdagang satu sama lain. Karena teori proporsi faktor merupakan teori penting dan kontroversial. Model ekonomi dua faktor. Diasumsikan bahwa setiap perekonomian mampu menghasilkan dua barang dan produksi setiap barang membutuhkan penggunaan dua barang. Faktor-faktor produksi. Namun, dalam kasus ini kami tidak lagi berasumsi bahwa salah satu faktor yang digunakan di setiap industri adalah khusus untuk industri tersebut. Sebaliknya, dua faktor yang sama digunakan di kedua sektor. Ini mengarah pada model yang agak lebih sulit, tetapi juga pada beberapa wawasan baru yang penting. Asumsi model. Produksi barang-barang membutuhkan dua input yang persediaannya terbatas. Tenaga kerja yang kami ukur dalam hitungan jam, dan tanah yang kami ukur dalam hektar. Mari tentukan ekspresi berikut. ATC sama dengan hektar tanah yang digunakan untuk memproduksi 1 yard kain. ALC sama dengan jam kerja yang digunakan untuk menghasilkan 1 yard kain. ATF adalah hektar tanah yang digunakan untuk menghasilkan 1 kalori makanan. ALF adalah jam kerja yang digunakan untuk menghasilkan 1 kalori makanan. L sama dengan pasukan tenaga kerja perekonomian, dan T adalah pasukan lahan perekonomian. Dalam definisi ini, tentang kuantitas tanah atau tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan sejumlah makanan atau pakaian, daripada jumlah yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah tersebut. Alasan untuk perubahan dari model Ricardian ini adalah bahwa dalam ekonomi, dua faktor mungkin terdapat beberapa ruang untuk pilihan dalam penggunaan input. Seorang petani misalnya, mungkin dapat menanam lebih banyak makanan per hektar jika dia mau menggunakan lebih banyak tenaga kerja untuk menyiapkan tanah, gulma, dan sebagainya. Dengan demikian, petani mungkin dapat memilih untuk menggunakan lebih sedikit lahan dan lebih banyak tenaga kerja per unit hasil. Di setiap sektor, produsen tidak akan menghadapi persyaratan input tetap seperti dalam model Ricardian, tetapi trade-off seperti yang diilustrasikan oleh kurva yang menunjukkan kombinasi input alternatif yang dapat digunakan untuk menghasilkan 1 kalori makanan. Pilihan input apa yang akan dibuat oleh produsen? Itu tergantung pada biaya relatif tanah dan tenaga kerja. Jika harga sewa tanah tinggi dan upah rendah, petani akan memilih untuk berproduksi dengan menggunakan lahan yang relatif sedikit dan banyak tenaga kerja. Jika harga sewa rendah dan upah tinggi, maka akan menghemat tenaga kerja dan menggunakan banyak lahan. Dan ini adalah contoh kurva dari materi ini. Baik, saya akan sedikit menambahkan presentasi dari teman saya mengenai teori opportunity cost. Opportunity cost atau biaya peluang merupakan biaya yang harus kita tanggung karena memilih suatu peluang dan mengabaikan peluang yang lain. Sebagai contoh, semisal ada seorang lulusan SMA, dia diberi pilihan melanjutkan kerja atau melanjutkan ke jenjang strata 1. Jika ia memilih bekerja, ia akan mendapat gaji 2,5 juta per bulan. Namun ia memilih untuknya biaya peluang yang didapatkan dari sini adalah
4 tahun kuliah dikali 12 bulan sama dengan 48 bulan. Artinya ia mengorbankan 120 juta karena memilih berkuliah di jenjang strata 1. Demikianlah contoh dari opportunity. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu tentang teori opportunity cost dan teori over curve. Opportunity cost atau biaya peluang adalah biaya yang timbul akibat hilangnya kesempatan dari pemenuhan suatu kebutuhan lain. Secara konsep ekonomi, pelaku akan merelakan satu kesempatan untuk mengambil kesempatan lain dengan menggunakan biaya tertentu. Biasanya, biaya ini muncul karena adanya sumber-sumber daya ekonomi yang terbatas, sehingga memaksa manusia untuk memilih hal sesuai kebutuhannya. Biaya di sini tidak hanya berhubungan dengan uang atau materi yang real, tetapi bisa juga berupa waktu, kesenangan, keuntungan di masa depan, dan faktor lainnya. Selanjutnya, teori opportunity cost G. Berler yang biasa digambarkan dengan Production Possibility Curve atau PPC yang menunjukkan berbagai kombinasi daripada output yang dapat dihasilkan dengan sejumlah tertentu faktor produksi yang dikerjakan dengan sepenuhnya atau full employment. Bentuk daripada kurva ini tergantung daripada anggapan tentang ongkos alternatif atau opportunity cost yang digunakan, yaitu PPC constant cost dan PPC increasing cost. Selanjutnya adalah teori over curve. Ini diperankan oleh dua ekonom Inggris, yaitu Marshall dan Edward, yang menggambarkan sebagai kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menawarkan dan menukarkan suatu barang dengan barang lainnya pada berbagai kemungkinan harga. Kelebihan dari over curve ini yaitu masing-masing negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional, yaitu mencapai tingkat kepuasannya lebih tinggi. Permintaan dan penawaran pada faktor produksi akan menentukan harga faktor produksi tersebut, dan dengan pengaruh teknologi akan menentukan harga suatu produk. Pada akhirnya, semua itu akan bermuara kepada penentuan comparative advantage dan pula perdagangan trade pattern suatu negara. Kualitas sumber daya manusia dan teknologi adalah dua faktor yang senantiasa diperlukan untuk dapat bersaing di pasar internasional. Teori perdagangan yang baik untuk diterapkan adalah teori modern, yaitu teori over curve. Alat analisa over curve dikemukakan oleh James Madey, seorang ahli ekonomi dari Inggris, untuk menjelaskan terjadinya keseimbangan harga internasional. Proses penurunan over curve ini akan lebih mudah dipahami apabila terlebih dahulu dijelaskan apa yang dimaksud dengan trade indifference curve. Untuk menjelaskan konsep indifference curve digunakan anggapan. Ada dua modal yang digunakan untuk menghasilkan kedua macam barang tersebut. Itu digambarkan dengan Production Possibility Curve. Kepuasan welfare dari masyarakat diwujudkan dengan indifference curve atau Community Indifference Cost Curve. Analisanya pertama dimulai dengan penurunan rate dan over curve untuk negara B. Kemudian, dengan proses yang sama dilakukan untuk negara A. Akhirnya, kedua over curve digabungkan guna menentukan harga serta volume perdagangan dalam keadaan seimbang. Sekian dari kami, dilanjutkan dengan sesi diskusi. Terima kasih.